Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Yang pasti doa kami senantiasa mengiringi para sahabat semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang besar sehingga dapat melakukan ibadah dengan benar dan tepat sesuai dengan diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini sebagaimana biasanya kita akan berbagi pemahaman dan juga mungkin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat. Pertanyaan yang muncul pada hari ini yang mungkin yang menarik untuk kita bahas yaitu adalah ini pertanyaan datang dari Bogor. Bogor, kebetulan kami juga berada di Bogor. Sahabat kita yang Bogor itu berasal dari Pak Agus. Ia mengatakan pertanyaannya adalah, Ceng, mengapa doa yang berisikan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin ini jarang dipakai? Wah, menarik juga ini pertanyaan. Dari siapa ini pertanyaannya? Dari Kang Agus yang ada di Bogor. Baik, kami akan mencoba untuk menjawabnya hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, doa tersebut adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yang memang saya sendiri jarang mendengar doa tersebut dibacakan oleh semua orang, terkhusus kalau lagi ada kumpulan acara selepas sholat ataupun acara-acara yang lainnya, atau mungkin bisa jadi itu untuk pribadi pun jarang dibacanya. Memang doa ini kalau sekilas berbunyinya adalah Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah saya miskinan dalam keadaan miskin, wa amitni, dan matikanlah saya miskinan dalam keadaan miskin, wahsyurni, dan kumpulkanlah saya, kata Rasul, fi zumratil masakin, di kalangan orang-orang yang miskin. Apakah demikian bunyi daripada doa tersebut? Mari kita melihat dari sisi bahasa dahulu sebelum kita membahas menafsirkan daripada doa tersebut. Kalau kita buka dalam Mu'jam, itu kamus besar bahasa Arab, itu Lisanul Arab, yang dimaksud dengan kata miskin, bahwa miskin itu adalah asal usul katanya dari kata sakana yaskunu sakanun, bahwa sakinun sakanun sakinun sikinun miskinun. Jadi miskin itu adalah isim fa'il dari kata sakana, kata fi'il madinya, tapi pakai sigah, pakai bentuk mubalaghah, sama dengan seperti kata mi'atir, mintiq, sama. Ini miskin juga adalah isim fa'il. Jadi sakana itu dalam lisanul Arab disebutkan bahwa arti sakana itu as-sukun didul harokah, artinya diam. Artinya sukun itu diam, lawan daripada harokah, gerak. Jadi kalau kata miskin berarti lawannya adalah mutahari, gerak. Loh demikian Ibnul Mandur menyebutkan dalam Mu'jamnya bahwa kata as-sukun atau sakan atau miskin itu adalah diam. Diperkuat dengan ayat itu dalam surat Al-Furqan ayat 45 yang berbunyi apa? Alam taro ila rabbika kaifa madda adzilla walau syaa laja'alahu sakinah. Jelas kata sakinah. Kata Allah, apakah engkau tidak lihat kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, bagaimana dia madda itu adanya bisa memanjangkan atau memendekkan bayangan-bayangan tersebut.
Boleh saja kalau dia berkehendak, la ja'alu syakinan, maka Allah akan mendiamkannya. Tuh, jadi syakinan itu artinya mendiamkan. Itu dalam surat Al-Furqan. Dan sementara dalam surat Al-An'am juga berbunyi walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Surat Al-An'am ayat 13. Allah katakan bahwa dialah yang memiliki masakan apa-apa yang ada atau yang diam, yang tetap. Kapan? File di waktu malam maupun di waktu wandahar, di waktu siang. Di kata sakana di sini juga artinya adalah di diam. Sementara di ayat lain Allah katakan wa min ayatihi al-jawar fil bahri kal a'lam in yasha, ini yang penting, in yasa yuskinir rih. Kalau Allah berkehendak yuskinir rih, maka Allah akan mendiamkan yang namanya angin. Kata sukun yang tadi dijelaskan oleh Ibnul Maldud dalam Lisan Al-Arab yang berarti adalah diam atau tenang. Maka doa ini kalau kita terjemahkan, ini menurut bahasa ya, bukan menurut tafsir, menurut bahasa. Maka doa ini akan berbunyi bagaimana? Allahumma ahyini ya Allah, ahyi. Hidupkanlah aku. Miskinan dalam keadaan tenang atau diam. Wa amitni ya Allah, matikan juga aku. Apa? Miskinan dalam keadaan diam atau tenang. Wahsyurni, dan kumpulkan juga aku. Di mana? Fi zumratil masakin, yaitu di kalangan orang-orang yang tenang. Nah, kalau kita artikan doa miskin di doa ini yang senantiasa Rasulullah lantunkan, di mana lagi kita khawatir atau enggan untuk mengucapkan doa ini? Pada doa inilah sangat dahsyat maknanya dan memiliki energi besar. Jadi kata miskin di sini adalah baik miskin, di sini ada artinya diam. Diam dalam apa? Jadi yang diam di 3 tempat yang Rasul inginkan. Baik tenang atau diam ketika hidup, dan tenang atau diam dalam keadaan mau meninggal, dan yang ketiga adalah tentu ketika dibangkitkan pada hari akhir. Juga ingin dalam keadaan tenang dan diam. Berarti kata diam ini adalah atau tenang ini adalah sebuah terjemahan daripada bagaimana sebuah tawakal, sebuah kepasrahan kepada Allah dari mulai hidup, mati maupun nanti dibangkitkan kembali. Jadi bagaimana? Karena kalau kita secara makna falsafah bisa dilihat apalah kata makna diam itu. Banyak yang membahas tentang kata diam. Ada yang katakan diam itu adalah emas. Sebagian orang mengatakan bahwa tingkat tertinggi daripada marifat itu adalah diam dan diam. Justru dalam keadaan diam dan tenang semua akan bisa berbuat. Mungkin itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita hidup ini menjadi tenang. Sekalipun keadaan di luar itulah ada kehiruk-pikukannya, tapi bagaimana hidup menjadi tenang. Begitupun ketika mati wa amitni dalam keadaan tenang. Dan dibangkit juga dalam keadaan tenang. Kalaulah telah kita mengartikan adalah miskin sini tenang, kapan lagi kita tidak mau mengucapkan lagi doa tersebut? Pada doa ini energinya besar. Jadi yuk kita berdoa itu, Allahumma ahyini miskinan ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan tenang. Wa amitni, dan matikanlah aku miskinan dalam keadaan tenang. Wahsurni, dan bangkitlah aku fi zumratil masaki, dalam keadaan tenang. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, doa tadi yang berbunyi Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan tenang. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan tenang. Wahsurni, dan bangkitlah aku fi zumratil masakin, di kalangan orang yang tenang. Doa ini adalah diriwayatkan oleh
Imam Turmuzi dalam sunannya, dalam kitabnya, yang mana lengkapnya adalah berbunyi, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ketika berdoa tersebut, faqalat Aisyah, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah? Kenapa demikian kau berdoa?" Dijawab oleh Rasulullah, "Qala innahum yadkhulunal jannah qabla agniyaihim bi arba'ina khurifan atau khirifan." Rasul menjawab bahwa mereka itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tenang itu masuk ke surganya Allah itu adalah 40 tahun duluan ketimbang orang-orang yang agniya, yang kaya raya. Ya, ini agda juga nanti kita terjemahkan ya. Jadi orang miskin yang dahuluan, itu orang-orang yang kaya. Kemudian dituliskan lagi hadisnya, la taruddi al-miskin. Ya Aisyah, jangan kau menolak orang-orang yang punya hatinya yang tenang. Ketika meminta, kenapa? Walau bisyiki tamrotin, sekalipun engkau hanya bisa membantu memberi dengan satu butir atau sebelah daripada korma tersebut, ya Aisyah. Dan Rasul menyuruhkan ahibi al-masakin, cintailah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tenang, yang hatinya tenang. Kemudian Rasul menyuruh lagi waqaribihim, dekatilah mereka itu. Kenapa? Fa innallaha yuqarribuk yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan mendekatimu di hari kiamat. Nah, dari lengkap hadis ini adalah memberikan gambaran kepada kita alangkah dalam makna falsafi daripada doa tersebut. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berkata kecuali adalah wahyunya yang diperkatakan, bukan sekadar nafsunya. Yang kedua, bahwa Rasulullah memiliki sifat kelebihan itu jami'ul kalim. Artinya katanya pendek tapi maknanya yang dalam. Begitu juga dengan doa ini. Tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan doa ini kalau hanya sekedar yang sebagian lain orang menerjemahkan, menerangkan bahwa hadis ini adalah untuk menyampaikan sebagai rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang miskin, yang papa, yang tidak punya apa-apa. Tidak demikian kalau kami memandangnya. Justru Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup itu harus tenang, mati juga dalam keadaan tenang, begitupun nanti dibagi di yaumul akhir dalam keadaan tenang. Keadaan tenang. Nah, ketenangan ini kan sebuah kehidupan yang jarang dan mungkin sebagian orang sangat susah untuk menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan sebuah ketenangan. Karena ketenangan ini diperlukan keluasan hati, kerendahan hati, keluasan pemahaman, dan utama dia memahami siapa dirinya, maka dia akan bisa mendapatkan sebuah ketenangan. Begitu juga ketika mau mati, kan tidak semua orang yang bisa tenang dalam keadaan diam, berkumpul dengan keluarganya baru mati. Ada sebagian orang, maaf ya, ketika dia berkendaraan, tiba-tiba dia harus celaka dan maaf sebabnya harus meninggal. Tiba-tiba orang naik motor juga tiba-tiba harus meninggal, dan sebagainya. Justru Rasulullah menginginkan umatnya ketika mati pun harus dalam keadaan tenang. Karena Allah katakan dalam tenang ini ketika mati. Allah bilang dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati ketika dalam keadaan. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya selamat. Kenapa? Karena di wilayah yang namanya kematian itu sangat riskan. Cuma dua, selamat atau celaka. Loh, kenapa celaka? Iya, karena tidak semua orang yang mati itu adalah benar-benar ada husnul khotimah. Kalau dalam kematian itu dia tidak dalam keadaan tenang, mengetahui tentang ilmu kematian, maka dia akan tidak akan selamat. Kuncinya untuk bisa husnul khotimah, dia harus namanya miskin, tenang. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Dari hadis tadi yang menarik itu adalah setelah Rasulullah berdoa tadi, Siti Aisyah bertanya, kenapa Rasulullah berdoa demikian? Nah,
Karena kita selalu pahami bahwa ada mana yang sifatnya zahiri, ada sifat mana batin, ada mana secara apa, ada mana apa internal, ada mana zahir, ada mana batin, juga ada mana tersurat dan tersirat. Tapi kepiawainya Rasulullah bagaimana mengatur, mengajarkan bahwa setiap ada yang sifat maknanya, yang sifatnya ke dalam sebuah pemahaman, juga ada pemahaman yang sifatnya adalah keluar, itu yang berhubungan dengan sosial. Doa tadi itu adalah bersifat, kalau kita terjemahkan lebih dalam lagi, adalah terjemahan bagaimana kita memiliki sifat tadi ketenangan. Sifat ketenangan itu bukan didapat dari luar, tapi ketenangan didapat dari dalam. Berarti ini adalah maknanya mana batin. Walaupun secara bahasa memang telah menunjukkan demikian, arti miskin itu adalah tenang atau diam. Nah di hadis selanjutnya, miskin itu dihubungkan dengan kata agniya. Jadi tadi itu, segala perbuatan dalam agama Islam itu ada yang sifatnya masuk juga ke dalam, juga ada masuk yang sifatnya keluar. Kalau keluar itu bersifat sudah berhubungan dengan sosial. Sekalipun demikian, kita akan mengartikan apa sih akan makna daripada kata agniya. Nah, kata agniya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mandzur dalam kamus besarnya itu Lisanul Arab, dia mengukir sebuah pernyataan, pendapat daripada Ibnu Asir. Ibnu Asir adalah seorang ahli bahasa. Jadi maksud dengan agniya atau goni kata tunggalnya adalah huwallazi la yahtaj ila ahadin bisyai'. Jadi orang yang tidak memerlukan bantuan kepada yang lain dalam segala hal, dia tidak memerlukan bantuan. Sementara waqulu ahadin, sementara setiap orang itu muhtajun ilaih. Setiap orang pasti memerlukan bantuan. Contohnya, kalaulah kita mendefinisikan bahwa orang kaya itu yang ada di kita, kan orang kaya di kita ini tidak bisa hidup sendirian. Untuk bisa mengatur rumah aja dia perlu namanya ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga. Untuk membawa mobilnya dia butuh supir. Artinya dia masih memerlukan. Kalau orang berusaha memerlukan terhadap yang lainnya, dalam konteks bahasa ini adalah belum orang berkatakan ghani. Hanya ghani, maka dalam ayat yang lain Allah bilangkan bahwasanya Allah dalam Al-Quran dibilang dalam surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kata Allah, hei manusia, engkau semuanya adalah fakir, memerlukan kepada Allah. Sementara Allah ghani. Allah tidak memerlukan lagi kepada siapapun. Allah benar Allah ghani. Jadi kata ghani ini adalah tidak memerlukan lagi kepada siapa-siapa. Nah, apa hubungan antara ketenangan dan ghani ini? Ya sudah pasti, kalau sudah tenang, dia akan tidak memerlukan lagi yang lain dalam dirinya, kecuali siapa? Kecuali adalah Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari doa yang diriwayatkan hadis tadi oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau kita berusaha untuk flashback lagi. Apa sih tujuan hidup manusia? Padahal Allah telah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Jelas bahwa kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Sementara ibadah juga adalah bahasa Arab. Loh, bahasa Indonesia apa ibadah kan? Ya'bud kan? Abadah ya'budu. Artinya menyembah. Nah kalau kita terjemahkan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah kira-kira menyembah itu seperti apa? Menyembah yang paripurna sudah pasti adalah dalam keadaan diam. Dan bagaimana kita bisa menyembah Sang Maha dalam keadaan pikiran tah kemana-mana, hati tah kemana-mana, terus diri kita juga sedang keadaan dalam di mana-mana. Sementara menyembah itu harus dalam keadaan hening, istilah dalam bahasa budaya. Itu masuk konteks ya. Maka Rasulullah ahli. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu tanpa bergerak, kita bisa menggerakkan semua orang. Justru tingkatan ini tingkatan yang harus dijalani oleh semua orang. Loh bisa ya, kita analogikan saja. Bagaimana orang-orang yang punya lebih tinggi jabatannya tidak banyak bergerak. Tapi diam, dia cukup pakai telepon, by phone, semuanya bisa dia gerakkan. Nah itu indikan oleh Rasulullah SAW dalam konteks segala hal. Baik yang sifatnya berhubungan duniawi, sifatnya berhubungan dengan manusiawi, maupun yang sifatnya berhubungan dengan transenden dengan Tuhan.
Jadi ditegaskan dengan hadis yang tadi. Sementara di ayat yang lain Allah telah katakan bahwa seperti tadi saya singgung dalam surat Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa artinya? Tunduk. Harus benar-benar tunduk kepada Allah. Wala tamutunna, jangan kau mati kecuali dalam keadaan selamat. Dalam surat Ali Imran. Jadi diperkuat sahabat semuanya antara hadis tadi dengan misi utama daripada hidupnya namanya manusia. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari pertanyaan Mas Agus dari Bogor tentang doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Yuk kita doa bersama-sama. Doa tadi dengan makna yang tadi. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku miskinan dalam keadaan tenang. Wa amitni, dan matikanlah aku miskinan dalam keadaan tenang. Wahsurni, dan bangkitkanlah aku fi zumratil masakin, di kalangan orang-orang yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Dan mulai hari ini kita akan senantiasa mendoakan itu, karena itu tujuan utama daripada hidup dan akhir daripada hidup, dan nanti kita akan hidup kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.